mungkin kita berkata semua yang ada di tempat ini selagi masih ada waktu, kita akan menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin untuk melayani Tuhan karena memang hidup ini benar-benar rahasia Tuhan, ya. Rahasia Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan di sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk melayani. Nanti saya minta dengan hormat Pak Timi akan berdoa Pak untuk membuka ibadah kita Pak Tim. Ya, Bapak Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan saat sore hari ini kami boleh hadir Tuhan, bersekutu walau melalui Zoom, dan kami percaya Tuhan hati kami bersatu untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan firman Tuhan yang sebentar kami dengar pun menjadi berkat untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan ucapan syukur kami, haleluya, amin. Ya. Tuhan, terima kasih Pak Tim. Kita akan nyanyikan satu Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku malah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku ku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, namanya Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Kau pulihkan hidupku, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku
Menyembahmu Yesus, bersujud padamu selamanya. Selamanya. Haleluya, mulialah namamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya, mulialah namamu. Haleluya, peganglah tangan kami ya Rob, pegang setiap langkah kaki kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama yang Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang ribu, Yesus nama.
kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Kami mau menikmati Engkau di sore hari ini. Lawat kami Tuhan oleh Roh. Bebaskan setiap hati kami untuk menerima. Kami membuka bejana hati kami untuk Allah memberkati kami melalui pujian di pagi hari, sore hari ini. Walaupun kami berbeda suku, berbeda tempat, berbeda organisasi, tapi kami percaya kami adalah satu di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami melalui pujian kami di sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan nyanyikan satu pujian. Kepandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya, kaulah hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya, kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa ku menjadi bukannya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, satu amin. Ya. Puji Tuhan, kita mau langsung firman Tuhan. Di sore hari ini, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian.
jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku kepadamu, berpengharapan, menolong, ya aku tiada yang seperti bersyukur, ku kepadamu, berpengharapan, menolong dan aman, tiada yang seperti, tiada yang seperti. Haleluya. Ya, silakan Bapak Gunawan Sen. Tuhan Yesus memberkati. Belum dibuka mic-nya Pak Gunawan. Oke, udah saya buka nih, udah dengar ya? Ya, dengar. Oke, shalom semuanya. Saudara-saudaraku Shalom. yang sangat berbahagia yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan yang singkat dan berbahagia sore hari ini. Kami seberapa sudah berkumpul bersama-sama lewat Zoom Family Ministry ini, dan kami ingin mendengar pesan-pesan-Mu yang sederhana, namun kami percaya dengan iman kami menerima dan mengerti serta melakukan dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi berkat, berhasil, dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dalam keterbatasannya, demikian juga untuk sahabat-sahabat saudara kami yang lain yang mendengarkannya, baik yang lewat Zoom maupun yang lewat YouTube, sehingga kami memperoleh roh hikmat pengertian, dan dengan kuat kuasa Roh Kudus kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, suci kuduskan lahan hati kami, dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebetulnya jujur beberapa hari sebelum saya diberitahu Pak Mingguan untuk menyampaikan firman ini, saya dalam kondisi yang sedang drop lah secara rohani dan secara jasmani. Orang dunia mengatakan saya sedang stres, saudara-saudara. Tapi saya terus berdoa dan berdoa dan berdoa, dan saya beruntung punya saudara Pak Mingguan yang menguatkan saya, membangkitkan saya, terutama lewat Roh Kudus, dan Tuhan memberi kesempatan saya pada sore hari ini boleh menyampaikan sebagian firman. Ya, kalau saya boleh jujur sih sebetulnya
nggak pantas kalau diceritakan. Karena apa? Saya ini kan orang hamba Tuhan yang sudah lanjut. Tapi nggak apa-apa lah saya cerita. Ini merupakan pengalaman pribadi saya. Bagaimana masalah ini bukan hanya menimpa orang muda, tapi juga yang tua-tua pun bisa seperti yang saya alami. Saya memang berumur baru tahun ini 77 tahun, masih muda. Dan saya seperti Pak Mingguan dan teman-teman yang lain tahu, saya ini anggota PDI. Bukan apa PDI itu apa, Saudara? Persatuan Duda Indonesia, Saudara. Karena saya memang Ada aja. ibu atau istri sudah meninggal 11 tahun yang lalu. Jadi hidup saya ini ya seorang diri bersama Tuhan Yesus. Tapi kalau namanya laki-laki biar tua, kalau dia normal, pasti tetap pengen lihat yang bening-bening dan yang indah-indah, bukan? Kan nggak munafik. Kalau lihat boleh loh, saudara. Tapi tidak boleh pegang loh, saudara. Itu saya alami. Dan tak pelak saya itu punya hubungan kenal dengan seorang janda umur 57 yang bagi saya memang luar biasa. Amin. Ya cantik lah. Cantik orangnya. Haleluya. Ekonominya mapan. Yes. Haleluya. Ekonominya mapan. Dan anaknya tiga itu laki, perempuan, laki itu semuanya dokter, punya poliklinik. Itu. Dan saya ketemu dengan beliaunya awalnya itu memang hanya by phone waktu suaminya sakit di rumah sakit Bethsaida di Gading Serpong. Sampai akhirnya meninggal dan saya mengatakan saya tidak bisa hadir karena musim-musim pandemi. Waktu memakamkan di Sandiaga Hill itu, di Kerawang itu pun saya nggak bisa datang karena memang pandemi. Singkat cerita saya ketemu dengan beliaunya itu waktu saya khotbah diundang di gereja dia. Ketemulah saya. Dan memang sesuai dengan fotonya, memang orangnya cantik. Gitu. Kalau saya suka bergurau, kalau nggak cantik, uang kembali, saudara-saudara. Jadi itulah, setelah berjalan lama, kita mulai mengadakan hubungan personal. Akhirnya kita saling tahu, kita sudah bersahabat, bersaudara. Dia memanggil saya Koko, saya manggil dia Meme. Ya, itu. Dan akhirnya saya tiap malam berdoa. Tiap malam berdoa. Selama 1 tahun. Sampailah tiba waktunya dia minta tolong untuk berhenti dulu karena anak-anaknya sama menantunya kan dia agak sungkan gitu loh kalau untuk berdoa begitu. Ya udahlah, kita nggak usah doa nggak apa-apa, yang penting kita tetap WA saja. Nah, itu berjalan. Nah, pada saat itu saya juga punya kenalan seorang anak ini dan dia saya kasih nomornya. Nanti kalau kamu punya dagangan, tawarkan sama ibu ini. Gitu. Katakanlah Ibu Iin lah, begitulah gampang. Iya. Terus dia mulai tawarkan barang-barang dagangannya. Satu hari dia mulai ngomong sebelum kita putus tidak berdoa itu dia ngomong, loh Ibu kok bisa berdoa dengan Pak Gunawan berdua? Apa tidak lebih baik bertiga? Macam-macam bla bla bla. Kemudian ibu itu berkata kepada saya, Ibu Iin, wah nggak enak kok. Kayaknya dia juga naksir sama Koko gitu. Enggak lah, udah enggak, saya enggak mau dan memang dia saya tahu saya anggap anak. Terus akhirnya berjalan terus. Akhirnya setelah yang kedua, tahap kedua, mana kita tidak berdoa, ya memang saya agak kecewa, saudara-saudara. Sebab dengan berdoa berdua itu rasanya beda. Berdoa dengan orang yang kita kasihi ya beda. Akhirnya sih anak rohani saya menghubungi lagi dengan Ibu Iin. Akhirnya singkat cerita dia agak merasa kurang enak, tidak bahagia atau tidak enjoy. Akhirnya singkat cerita saya diputus. Nomor saya diblokir. Waduh, saya ya merasa agak bagaimana ya. Wong pada waktu dia mengatakan kepada saya, Koko ini saya anggap sebagai pendeta, tapi baik saya mau. Kalau enggak saya juga enggak mau. Karena dia memang orangnya secara rohani pun bagus menurut saya.
Ya sudahlah, setelah diputus, ya bagi saya ya agak merasa terpukul. Rasanya orang tua hamba Tuhan dia ngomongnya pendeta, kok sampai saya diblokir. Ya saya malu lah. Ya toh, lebih baik dia ngomong, bagaimana ini, kenapa anak rohanimu? Ya toh, itu kok begitu, udah kita nggak hubungan lagi. Kan beda kalau dia ngomong gara-gara nggak ngomong diputus. Lah itulah yang membuat saya stres, saudara-saudara. Ya singkat cerita saya agak males gitu. Ya sudahlah, itulah. Tapi begitu saya diberitahu sama Pak Mingguan untuk melayani firman, dan besok pagi jam 10 pun saya juga melayani firman, rasanya saya dibangkitkan kembali gitu ya. Jadi itulah yang membuat hari-hari ini, jadi masalah-masalah yang sekiranya buat kita sebagai orang terserah muda maupun yang sudah usia lanjut begitu, janganlah hal-hal yang demikian menggoncangkan kita. Tetap semangat. Terima kasih Pak Mingguan. Dan sesuai dengan apa yang menjadi passion saya suka nyanyi, saudara-saudara. Makanya saya mau nyanyi ini satu lagu ya dari Engelbert Harding, itu judulnya This Is My Song. Mungkin Pak Paul tahu ya lagu This Is My Song ya. Ini lagunya lumayan. Coba mau didengarkan saya nyanyi ya. Oke. Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue? Since the hour I met you, lovers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the love, you and me. I know what our word is smiling, smiling so tenderly. Is that the same old story through all eternity? Lord, this is my song. Here is a song, praise and worship you. The world cannot be wrong. Even this world, there is you. I cannot what the world may be saying. Without your love, there is no life. Oh, Lord, this is my song. Here is a song, praise and worship you. Thank you, Lord. Thank you. You saved my life. You gave me hope and faith. I cannot what the world may be saying. Without your love, there is no day. Oh, Lord, this is my song. Here is a song, present worship you. Amin. Luar biasa.
Itu yang saya mau tanya, sekalian mumpung lewat. Antara vokal dengan musiknya bagaimana? Ini Mantap, duplikat Atau dengan suaranya? mantap. Bapak, duplikatnya Mantap. Engelbert Humperdinck. Ya, kalau seimbang ya saya senang lah. Itu yang saya mau. Karena saya terus terang, kalau nyanyi di Zoom itu males. Kecuali saya live, on-site gitu loh. Itu beda. Haleluya. Tapi biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, Amin. amin. Jadi saudara-saudara, jadi apa yang hari ini menjadi satu kerinduan saya dan apa yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk khotbah saya itu tentang bersyukur dan bersyukur. Ya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Tapi saudara-saudara, seyogianya paling baik kalau kita bisa membaca dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, saudara-saudara, saya itu memberikan sebuah pesan dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat akan perintah akan menerima balasan. Jadi saudara dan saya hari ini kita nanti akan mendengar firman Tuhan. Marilah kita yang sudah mendengar, mengerti, memahami, taat melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita nanti akan menerima balasan. Katakanlah dalam bahasa teologi kemakmuran, akan menerima berkat. Amin, saudara-saudara. Amin. Ya. Amin. Amin. Jadi kita akan membacanya dari 3 ayat saja terlebih dahulu. Karena bersyukur adalah salah satu bagian dari apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Ya, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Kristus, yaitu bagi saudara dan saya. Ya. Baik, kita akan membaca dari ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Ayat yang ke-17, tetap berdoa. Dan 18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Ini adalah satu ayat firman Tuhan. Bersyukur adalah salah satu bagian yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saudara dan saya. Dan di sini ada 3 hal yang dikehendaki oleh Allah yang saya rumuskan dalam 3B. Yang pertama 16 itu bersukacita. B yang kedua di ayat yang ke-17 berdoa. Dan yang ketiga bersyukur. Itu singkatan saya buat dari mengucap syukur tadi itu, saudara-saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi kita ini coba kita akan melihat dari itu sisi ya. Bagaimana ini kita harus sungguh-sungguh melakukan 3 hal ini yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita ya. Yaitu yang pertama yaitu bersukacita. Yang kedua berdoa. Dan yang ketiga bersyukur. Saya kira ini firman Tuhan yang sangat sederhana, gampang dimengerti ya, dan sudah disampaikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Mungkin termasuk saudara dan saya. Karena ini memang sesuatu ayat tidak terlalu sulit dimengerti, saudara-saudara. Persoalannya sekarang apakah kita mampu melakukan tidak dalam hari-hari kehidupan kita. Soalnya ini adalah persoalan-persoalan saat kita mungkin dalam keadaan mapan bisa saja bersukacita, berdoa, bersyukur, hal yang paling mudah. Tapi bagaimana kalau kondisi-kondisi yang sedang bermasalah, susah, dan lain sebagainya.
tidak semudah kalau kita ngomong, saudara-saudara. Surat yang ditulis oleh 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 itu adalah pesan-pesan penjara yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, ini ada 3 hal yang sungguh-sungguh tidak semudah orang ngomong, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, ya itulah. Mari kita melihat satu persatu, saudara-saudara. 3 hal ini, saudara-saudara. Ya. Yang pertama, bersukacita. Saudara-saudara, nggak gampang, saudara-saudara. Orang bersukacita itu nggak gampang. Tadi aja saya katakan, saya sempat stres, diblokir oleh orang yang saya sayangi, dan dia berkata, saya ini sebagai hamba Tuhan tua, dia ngomongnya pendeta, tapi diblokir, saudara-saudara. Saya, aduh, stres saya kalau nggak diajak. Saya ini senang loh, ketemu wajah-wajah yang hari ini bertemu di Family Ministry, termasuk saudara saya, sahabat saya yang lama, Timi Setiawan itu, yang luar biasa. Senang saya. Dan dia sakit 2 kali, masuk rumah sakit. Ya Pak Timi masih muda, masuk rumah sakit. Saya yang sudah tuwir begini aja. Lain kali jangan masuk rumah sakit lagi ya Pak Timi ya. Jadi saudara-saudara, bersukacita itu tidak mudah. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Dan itu menjadi satu perlawanan dalam batin kita, saudara-saudara. Ya, bagaimana tetap bersukacita itulah yang harus kita tetap lakukan dalam hidup ini sekalipun kita mengalami kesulitan, saudara-saudara. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya ini ngomong bersukacita itu sudah saya alami dalam kesesakan saya. Kemarin saya mengalami kecelakaan. Jadi waktu saya selesai melayani Tuhan, saya pulang. Nah, malam itu saya kebiasaan saya, kalau saya malam itu tidak makan, saudara, nggak bisa tidur, saudara. Jadi saya malam itu keluar. Kebetulan anak saya yang nomor 2, yang tinggal di Mamasa, suaminya pendeta gereja Toraja Mamasa, itu pesan sama saya, Pak, tolong dibelikan nanti kalau keluar itu ketoprak. Ya, di daerah saya sini ada yang jual ketoprak enak, antri, saudara. Setelah antri kira-kira hampir 1 jam, saya selesai, saya pulang. Itu malam, saudara. Saya kira-kira kejadiannya jam 9. Saya akan putar balik. Setiap mobil yang putar balik atau motor yang putar balik, dia akan mengambil posisi disediakan jalur sebelah kanan. Betul, saudara-saudara? Ambil kanan, kan? Betul. Ini saya sudah hampir mendekati belokan, balik terakhir. Mobil-mobil kan banyak di samping saya, karena mereka berbalik, dia mengambil posisi di sebelah kanan. Tapi, saudara, ya, mujur tidak dapat diraih, ya, malang tidak dapat ditolak. Begitu saya belok kanan mau putar balik, loh mobil saya di sebelah kanan itu dia tidak belok, saudara-saudara, dia lurus. Nah, saudara, berkat buat saya ditabrak, saudara-saudara. Motornya rusak, tidak bisa jalan, saya tidak bisa bangun, saya jatuh, kepala saya kena aspal. Waduh, saudara-saudara, bengkak mata kiri saya, hitam keluar gitu seperti telur asin, telur ayam itu, saudara, besar. Ya, terus saya didudukkan orang. Lah, di situ yang nyopir ternyata anak muda. Ketakutan dia, kenapa? Nah, yang ditobrak kan kakek-kakek orang tua. Dia anak muda, baru magang. Paling umur 21, 22. Dia ketakutan, terus dia bilang, ya saya salah. Gitu. Dan saya dibawa sama dia ke rumah sakit Siloam. Ya, di daerah Karawaci, di situ diangkat saya. Ya, terus setelah itu, dia kan bawa cewek 1. Saya tanya, kamu apa agamamu? Katolik. Ceweknya saya tanya, Sunda. Ya, udahlah itu urusan mereka. Jadi motor di situ saya tinggal, saya diangkat semua mobilnya si cowok itu, namanya Vincent. Nah, si cewek disandera oleh orang-orang di situ karena yang ditabrak kakek-kakek. Jadi mereka membela saya. Udah,
Pokoknya ceweknya di sini saja. Itu urus. Bapak itu sudah tua, bapak itu kasihan gitu. Terus saya dibawa ke rumah sakit. Ya di sana setelah saya lihat wajahnya anak ini dalam ketakutan dan lain sebagainya itu. Loh, saya kan di sini kudunya kan ngomel-ngomel, marah-marah ya. Gimana, gimana? Enggak saya. Malah kasihan karena anak itu lihat masih muda, ya. Dan kelihatannya memang dia mungkin sudah ngaku salah. Sehingga timbul belas kasihan saya. Ya udahlah saya diantar ke rumah sakit Siloam itu. Terus saya tanya, Vincent kamu bawa uang berapa? 300.000. Dia manggil saya Opa. 300.000 Opa. Mana cukup? Ini nanti ngomongnya sudah habis. Ini jutaan loh ini. Soalnya saya berpikir ini kan banyak. Yang mulai dari motor sampai orangnya sudah jatuh kena aspal. Jadi saya nggak pakai helm kebetulan itu. Ya hati-hati ya teman-teman, biar dekat harus pakai helm ya. Terus saya sampai di rumah sakit, ditangani, diperiksa macam-macam, terus dikasih tahu hanya sekitar 700 atau 400 begitu. Pikir cukup kan? Tapi saudara-saudara, dokternya nyusul. Nggak bisa Pak, ini harus CT scan. Saya di CT scan, akhirnya total semua itu 1.700.000. Lah malam itu saya telepon teman saya satu-satu. Itu jam berapa? Jam setengah 12, saudara. Malam itu saya ditangani di rumah sakit. Terus sampai di situ saya telepon teman-teman. Ada satu namanya Toto. Tok, tolong Tok, aku kecelakaan sekarang di rumah sakit. Dia datang malam-malam begitu. Bayangin saudara. Terus motor saya diurus. Ya, enggak bisa jalan diurus. Singkat cerita, saya CT scan semua beres. Nah, Toto ngomong udah beres mobilnya sampai di rumah saya diantar. Si cewek itu digonceng sama dia masuk ke rumah sakit gitu. Saudara tahu saya kena berapa? 1.700.000. Lah anak itu uangnya 300, dia utang sama temannya 500. Jadi dia punya 800 gitu. Lah uangnya kan kurang. Ya saya noroki, saudara. Ya uang saya. Kalau saya tidak bayar itu malam saya nggak boleh pulang, saudara. Ya toh, saya ngeluarin uang 1 juta, saudara. Akhirnya singkat, sampailah saya pulang sampai di rumah, ya. Dan anak itu juga saya percaya anak Tuhan yang baik. Saya catat handphonenya saja, tidak catat alamat dan KTP-nya. Kalau nanti dia nggak bayar, kita juga nggak bisa apa-apa. Tapi bagi saya bersuka cita. Saya dalam hal ini tidak pernah mengumpat. Bahkan saya kasihan sama anak itu yang nubruk saya itu. Iya, anak muda, nggak punya duit, malam-malam, ya. Tapi anak itu baik. Anak Tuhan baik begitu, saudara-saudara. Jadi bayangkan kalau saya malam itu saya nggak punya uang, saya nggak bisa norokin. Kedua, dia baik karena saya jatuh tidak sampai lebih parah lagi. Coba bayangkan, dalam CT scan itu saya tidak sampai gegar otak dan lain sebagainya, tidak. Untung, padahal saya lumayan itu. Motor saya aja nggak bisa jalan kok. Akhirnya dipaksa-paksa bisa jalan gitu keterangannya, saudara. Dan saudara tahu, di dalam bersuka cita tidak bersungut-sungut itu, Tuhan itu melihat bagaimana hati kita terhadap orang itu. Kalau kita langsung ngomel, kita mukul-mukul dan lain sebagainya, teriak-teriak, oh Tuhan tidak berkenan. Tapi waktu saya bersuka cita, saya kasih nasihat dia, hati-hati macam-macam gitu, saudara. Saya pulang sampai di rumah jam 1:30 pagi, saudara-saudara. Tapi ya sudahlah, ini singkat cerita, saya bersyukur, saya bersuka cita, saya selamat sampai di rumah dalam keadaan selamat. Ya, mobilnya beres, saya bisa keluar rumah sakit sekalipun uang saya masih diutang sama dia 1 juta. Karena dia yang nanggung, harusnya begitu. Tapi saya bersuka cita, saya doakan dia. Ya, padahal kita yang ditobruk, tapi malah doakan dia supaya nanti, ya waktu itu saya berpikir, ya nanti jangan lupa ya uangnya diganti ya. Ya Opa. Dan memang sudah diganti akhirnya. Tapi pada waktu saya belum diganti uangnya, saudara-saudara, ini teman-teman pada dengar. Ya, saya ini sampai saya berpikir, nggak habis berpikir, Tuhan itu luar biasa. Saya keluar 1 juta, saudara-saudara. Tuhan memberi kepada saya berkat berapa? 10 juta. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 1 juta. Wah, pokoknya kalau bukan Tuhan, tidak bisa
Maka itulah saya pikir kalau kita bersuka cita, jangan bersungut-sungut. Kita malah mendoakan orang yang menyakiti kita. Inilah ganjaran yang kita terima, saudara-saudara. Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan menjagai kita, melindungi kita. Bahkan Tuhan ganti yang tidak terpikir oleh kita. Lawang hilang 1 juta, kau dapat 10 juta. Amin. Kalau bukan Tuhan nggak bisa, saudara-saudara. Nah inilah saudara-saudara. Dalam hidup ini kita selalu bersuka cita. Kedua, saya di rumah tiap hari nyanyi, saudara. Tiap hari saya itu nyanyi. Kalau saya pergi keluar di jalan-jalan, di karaoke, di mana saja itu saya nyanyi. Syaratnya saya harus nyanyi lagu rohani dulu. Sebetulnya saudara, pada waktu saya ditabrak itu saya juga, aduh gimana ya. Saya banyak pelayanan, ini 10 pelayanan saya bisa kacau ini kalau begininya. Ya, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Berdoa bukan sekedar kalau pada waktu kesusahan, tapi menunjukkan bagaimana kesetiaan dan ketaatan kita dalam berdoa. Ya, jadi itulah yang Tuhan kerjakan buat saya. Jadi 10 pelayanan saya itu banyak saudara yang mestinya digagalkan karena matanya bengkak, besar gitu, biru mata saya itu. Kacanya juga kacanya pecah. Dan repot saya, harus ganti kacamata baru segala itu. Itu untung saya dapat ganti dari BPJS, saudara, kasih kacamata baru. Yaitu saudara, akhirnya oleh kemurahan Tuhan saya bisa melayani untuk acara Imlek, nyanyi saya, kemudian melayani juga acara Cap Gomek sampai di Cilegon, dekatnya Serang, rumahnya ibu tadi itu Jumali itu, Bu Jumali ya, itu di Cilegon saya nyanyi di rumah sakit Siloam sambil ada acara Christmas Carol. Padahal mata saya biru, tapi saya bersyukur masih Tuhan beri kesempatan mendapat kepercayaan dengan talenta, dengan passion saya bisa melakukan itu. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Dan itu terjadi karena sepengetahuan Tuhan dan kehendak Tuhan. Supaya kita ini harus bertanya kepada diri kita, what's wrong about me? Apa yang salah pada diri saya, Tuhan? Terima kasih untuk peringatanmu buat saya. Gitu. Saya selalu evaluasi dan introspeksi dalam diri saya. Apalagi saya ini, kalau orang udah bilang udah umur 77, Anda bisa bayangkan. Diomelin sama orang-orang itu yang tahu. Makanya Pak Gunawan, sudah tua, jangan naik motor. Memang naik mobil. Saya kan nggak punya mobil. Kalau Pak Mingguan kan punya. Ya toh. Nah itu saudara, saya bisa melayani kemana-mana. Saya bisa melayani anak jalanan di rel, bisa melayani panti asuhan. Padahal saya dalam kondisi yang baru sembuh. Nah, itulah dalam kita selalu bersuka cita, kita berdoa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu satu bukti. Ya, kita tidak sampai cacat, umur sudah usia lanjut begini, motornya rusak, untung orangnya enggak kena bodinya. Ya kalau badan saya kena, kaki saya kan bisa putus atau apa segala itu. Ya itulah saudara-saudara. Mari kita bersuka cita, berdoa. Ya, hari-hari kehidupan kita. Kan pesan jemaat Paulus kepada Tesalonika ya, dalam situasi apapun juga diwajibkan. Apalagi hari-hari ini Jokowi berkata bahwa tahun 2023 gelap. Ya gelap bagi yang gelap. Tapi bagaimana untuk anak Tuhan? Tidak ada yang gelap. Semua itu kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Amin, saudara-saudara. Oh Tuhan Yesus Kristus. Inilah sungguh-sungguh yang saya terima. Sudah dalam usia lanjut, Mas punya passion nyanyi kemana-mana. Khotbah tidak pinter-pinter sedikit tidak apa-apa. Yang penting kebahagiaanku bisa membahagiakan orang lain. Kalau kamu baik, saya baik. Kamu tidak baik, saya tetap baik. Bahkan saya harus mendoakan kamu. Amin, saudara-saudara. Tidak gampang kalau buat yang muda-muda. Hanya bisa untuk hamba-hamba Tuhan. Dan yang usianya sudah lanjut seperti saya, itu bisa.
emosi, ego kita tekan. Menahan diri, penguasaan diri buah roh itu, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, jadi bersukacita, berdoa itu selalu kita lakukan, ya. Kalau bicara mengucap syukur tentang ayat yang ke-18, ya, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saudara dan saya. Bersyukur. Pertama, bersukacita. Dua, berdoa. Ketiga, bersyukur. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Supaya kita tahu bahwa Allah itu benar-benar ada Allah yang hidup. Kita bersyukur. Allah yang memiliki segala-galanya. Kita sudah diberi, kita harus bagi kepada orang lain. Bersyukur. Kalau kita hari-hari ini mengalami kesulitan, kita bisa bersyukur. Karena semua yang terjadi, jangan minta yang enak saja, yang tidak enak pun kita terima. Saudara tahu kan Ayub, ya, kan dia ngomong, mau enaknya saja, nggak bisa. Nggak enak ya harus kita terima. Tapi mengucap syukur itu wajib, saudara-saudara. Ya, ya. Dan saya tidak perpanjangkan, karena saya ini punya anak perempuan, yang nomor 2, dia itu lulusan Amerika. Anak saya dua-dua itu di Amerika. Yang pertama berangkat sudah menikah. Ya, sudah 23 tahun dia di Amerika. Dan cucu saya sudah selesai kuliah di Amerika. Dan anak saya yang kedua ini ke Amerika juga. Selama 3,5 tahun dia pulang. Dan waktu dia pulang, dia mendapatkan jodoh orang Toraja Mamasa, Sulawesi. Ya, pendeta Toraja Mamasa. Namanya itu Monitor Panambu. Ya, asli orang sana ya, marganya Panambu. Itu saudara-saudara. Melayani gereja-gereja gunung-gunung. Ya. Yaitu ada gereja yang tidak ada pintunya, kursinya, bangkunya itu bambu. Ya, saudara-saudara. Kalau pelayanan ke gunung-gunung itu jalannya, kalau motor ditaruh masih jalan 1 jam jalan kaki ke gunung-gunung, saudara. Saya ngomel sama anak saya perempuan itu. Nih, dua anak saya cantik. Karena papanya kan ganteng. Saya ngomong sama dia. Kamu itu gimana sih? Kok cari suami kok orang gunung? Udah hitam, jelek begitu. Ya toh. Sekarang di sana itu enggak dikasih rumah sama gereja itu. Ya, pokoknya hidupnya sangat sederhana. Hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan saja. Saya ngomel, saudara-saudara. Kamu itu lulusan Amerika kok dapat pendeta desa di gunung lagi. Gak karuan masa depan untuk anakmu segala. Tapi anak saya sungguh-sungguh. Dia hanya berkata apa? Di mana-mana itu misionaris lebih susah dari saya, Pak. Gitu. Tapi memang setelah saya diam-diam saya berpikir, kenapa ya kok anak saya perempuan dapat pendeta di gunung, di desa gitu. Saya tidak ingat dulu kan nasar saya, Tuhan, saya ingin anak saya satu ini dapat pendeta. Ya, betul-betul dikasih pendeta toh sama Tuhan. Kok rewel? Karena dagingnya bicara. Kok tidak bersyukur? Itu akhirnya saya bersyukur. Kenapa, saudara? Mantu saya sama anak saya cinta sama cucu saya. Jadi keluarga ini keluarga yang utuh bersatu. Nah, itulah saudara-saudara. Bagaimana kalau saudara mendapatkan mantu yang mapan kaya, 1 KDRT, kedua tukang selingkuh, suka kawin lagi, wah saudara-saudara, pusing saudara-saudara. Ya ini saya sering jadi konselor dengan para janda-janda dan istri-istri orang ngomong sama saya. Mereka menganggap saya bapak rohani ya, memang sudah tua mereka datang. Kenalah saya dengan seorang ibu pada waktu saya khotbah di Kapuk gitu. Terus ibu saya tanya, ibu janda, ibu ini kerjanya apa? Saya kerja salon kemana-mana. Jadi kalau saya refleksi, saya macam apa saja gitu, saya layani.
Ya sudah ibu ke tempat saya saja. Tuh. Satu hari ibu itu datang saudara-saudara. Namanya Ibu Ida. Dia datang. Ya, pada waktu melakukan itu kan anaknya di bawah. Suruh naik Bu. Di lantai 2 aja. Enggak apa-apa Pak. Sudah biasa. Rupanya ibu ini sudah pengalaman bertahun-tahun sehingga tidak mudah tergoda. Ya cerita. Pak, saya ini orang Jawa. Dari Muslim ikut suami saya jadi Kristen. Suami saya itu jahat Pak. Orang Kristen tapi kok jahat gitu loh. Saya ya sudah saya terima, sudah jodoh saya. Saudara-saudara, singkat cerita, mereka itu suaminya seorang duda membawa anak gadis satu. Nah, hasil pernikahan dengan Ibu Ida itu punya 2 atau 3 anak. Mungkin 3 anak seingat saya gitu. Dia cerita, aduh Pak, suami saya itu jahat. Saya ini sudah nurut dari Islam jadi Kristen. Dia kok jahat, kita diberkati di gereja. Saudara tahu, dia ngomong apa? Dia kalau manggil saya Pak, manggil kata nama saya Ida, atau manggil sayang, mimpi itu Pak. Dia kalau manggil saya maaf, bahasa kasar tapi dia fair sama saya cerita, saudara-saudara di forum ini. Dia manggil apa? Hei, anjing, sini lu, lonte. Bayangin saudara, manggil istrinya anjing dan lonte itu gimana? Padahal dia anak Tuhan. Yang Muslim jadi baik, tapi yang dia anak Tuhan, lu kok begitu saudara-saudara. Hari-hari kami penuh dengan ya suka duka cita. Seperti mendapatkan suami yang jahat. Kalau dia pergi, saya senang. Anak-anak saya senang kalau dia tidak di rumah. Sudah jangan sering-sering pulang. Dan dia sering luyur dengan anaknya perempuan itu. Pada satu hari, saudara, tengah malam, si Ibu Ida itu kaget. Bagaimana di kamar suaminya yang pisah dengan dia tidur dengan anaknya. Dan suaminya tidur dengan anak bawaannya sendiri, anak perempuan. Gitu. Tengah malam dia mendengar anak perempuannya itu merintih, menangis kesakitan. Ternyata waktu dia lihat anak perempuan yang dibawa oleh suaminya itu dicabuli, diperkosa. Coba bayangin saudara. Jahat kayak gitu mulutnya, jahat KDRT. Loh, kok anak sendiri dinodai loh, anak bawaannya sendiri. Anda tidak ketemu menalar. Dan saya berpikir, aduh Tuhan, biarlah anakku dapat pendeta desa di gunung. Tapi kalau dia cinta kepada keluarga itu, saya bersyukur. Saya bersyukur. Semua itu kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, saya banyak cerita, saudara. Kalau saudara mau tahu bagaimana keluarga-keluarga itu perlu dan perlu memang harus tetap ya bersatu, berdoa, bersyukur, kita bersyukur. Itu sangat perlu, penting sekali. Makanya lewat pesan ini saudara kita bisa mengambil hikmahnya apa yang disampaikan ya oleh Rasul Paulus tadi itu ya, mengucap syukur dalam segala hal. Dan itu yang dikehendaki Allah, saudara-saudara. Dan itu katakan sesuatu yang bukan karena keinginan kita. Harus kita lakukan karena itu dikehendaki Allah. Yaitu bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Saudara-saudara, saya akan cerita kisah yang sangat mengiris hati saya. Ya, biasanya dalam kehidupan keluarga itu, maaf tidak menjelek-jelekkan kaum pria suami-suami. Yang selingkuh adalah biasanya suami. Tapi ini istri sebaliknya yang selingkuh, saudara-saudara. Saya punya kenalan suami istri dengan 3 anak di Gading Serpong. Anaknya 3, Chris, Gaby, dan Stella, 3 orang anak. Masa berjalan, tadinya Hendra itu orang kaya, tapi dia menjadi miskin, jatuh usahanya. Dia dulu adalah direktur di Bekasi, ada perumahan Harapan Indah. Dia direktur, kaya pokoknya dia. Gitu saudara. Orangnya gede, 1 kintal lebih, 100 kilo lebih badannya. Ya saudara-saudara, singkat cerita berjalan, waktu dia dalam keadaan jatuh miskin, kita tidak bicara siapa salah, siapa benar. Tapi saya hanya tahu bahwa mereka itu ternyata berpisah. Istrinya pergi sendiri keluar, suaminya dalam keadaan jatuh, miskin, dan sakit-sakitan. Dia dititipi 3 anak.
Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang timur, melihat bagaimana seorang istri bisa meninggalkan tega-teganya anak yang dilahirkan, ya, ditinggal sama suaminya, ya, tidak tahu kemana dan lain sebagainya. Dan dia tidak mau kontak dengan suaminya karena dalam persidangan perceraian dia nuntut di pengadilan, dia kalah, tapi dia tidak mau kumpul. Ya, dia sempat menuntut cerai dengan suaminya, saudara-saudara. Singkat cerita, dia pergi. Saya tanya sama Hendra, karena Hendra menganggap saya sebagai bapak rohaninya, sebagai papa kayak macam-macam. Saya kan selalu bantu dia karena dia dalam keadaan sakit tidak bisa bekerja, sekalipun dia seorang arsitek. Wah, teman-temannya baik, ada menteri apa segala, tapi dalam keadaan sakit siapa yang lihat dia? Ya toh, apalagi miskin, nggak punya rumah, dipinjam-pinjami teman apartemen di Modern Land, Tangerang situ, saudara. Singkat cerita, istrinya kan selingkuh. Saya tanya sama Hendra, Hendra, gimana suamimu selingkuh? Kamu masih mau terima dia? Masih, Pak. Saya masih mau terima asal dia bertobat. Hatinya luar biasa. Istrinya yang sudah selingkuh dia masih tetap mau terima. Tapi tetap tidak mau kembali istrinya. Dan dia selalu melatih 3 anak, Chris, Gaby, dan Stella, berdoa, berdoa, dan berdoa. Adakan satu mezbah keluarga. Luar biasa bukan? Dia berdoa dan berdoa. Tapi yang datang kembali, istrinya datang menjenguk ke sana, bukan bertobat, saudara. Dia bawa anak kecil di gendongannya. Dia ngomong sama 3 anaknya, anak-anakku, ini adikmu. Saudara, anaknya seperti sambal halilintar. Anaknya kaget, mama yang dianggap mama yang baik, ternyata dari hasil perselingkuhannya dia bisa punya anak, saudara-saudara. Nah, otomatis ya suaminya nggak kaget, tapi suaminya kan nggak pernah diajak ngomong, sekalipun dia datang untuk menemui 3 anaknya. Itu tidak diketahui di mana tempatnya istrinya itu dengan anaknya itu. Tapi suaminya kan dengan 3 anak tinggal di apartemen di Modern Land, saudara-saudara. Ya, anak-anaknya tetap dikasih tahu, jangan pernah membenci mamahmu. Kita tetap doakan, tetap kita berdoa, ya. Dan dia bersyukur bahwa anak-anaknya itu mau berdoa terus, mau baca firman, mau mezbah keluarga. Nggak gampang loh, saudara-saudara itu. Bagaimana dalam keadaan dia dihianati istrinya sampai punya anak. Tapi saya tanya, Hendra, sekarang istrimu sekarang sudah punya anak. Apakah kamu masih mau memaafkan dia? Saya terima, saya maafkan dia. Asal dia bertobat. Seperti anak yang bungsu yang hilang. Dia ini harus kembali kepada bapaknya. Saya akan terima istri yang selingkuh itu, yang punya anak. Asal dia kembali kepada saya. Dan mengucapkan suatu pertobatan dan lain sebagainya. Luar biasa. Bagaimana anakmu, anaknya? Tetap saya terima. Jadi kalau kita mau ke surga, jadilah seperti anak-anak. Jadi anak yang tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang tuanya. Saya terima istri yang begitu dan anaknya, saudara. Saudara, luar biasa Hendra. Dan anaknya tetap berdoa. Tiap malam berdoa bersama-sama. Dalam kesakitan Hendra, sakit perut, macam-macam. Ya bukan kebetulan kalau saya diberkati, saya juga bagi-bagi berkat macam-macam. Biarpun tidak banyak. Ya tidak dari saya saja, mungkin dari yang lain masih ada. Tapi saya berusaha sebisa-bisa saya bersyukur bahwa saya lebih dari dia, saya bisa berbagi dengan dia. Saudara-saudara, masa berjalan, si Hendra itu sakit perut tiap malam itu. Sakit, sampai pingsan dan lain sebagainya. Kemudian pada satu hari, Senin atau Selasa pagi jam 7, si Chris, anaknya yang perempuan, laki-laki, dia telepon sama saya. Opa, papa tadi malam jam 11 meninggal dunia. Saudara, saya nangis, saudara. Karena saya tahu bagaimana dia betul-betul dalam kesakitannya, dia tetap cinta kepada istrinya. Anak-anak dididik, ya, supaya tetap bisa berdoa, bersyukur selalu. Tidak gampang, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, keluarga ini ada keluarga yang utuh. Warga yang tetap bersukacita, berdoa, bersyukur itu penting, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, saya tidak akan berpanjang, saudara-saudara, karena yang penting kita mengerti dan saya percaya
lewat kesaksian-kesaksian ini kita lebih mengerti bagaimana hidup bersukacita, berdoa, bersyukur, itu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Baik, saya akhiri dengan sebuah lagu Mikorason. Judulnya Mikorason, lagunya Don Moon, Kekasihku. Ya, oke. Ya, Don Moon, Mikorason. My heart is filled with song of praise. You give me hope. You made a way. Now I long to live in your presence for all my days. My soul sings, my spirit sounds. With every breath, I'm crying. I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Lord, I give you my whole heart, kekasihku. Amazing grace has rescued me. You paid the price. You set me free. I will sing your praises forever, my Savior and King. My soul sings, my spirit sounds. With every breath, I'm crying. I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Lord, I gave you my whole heart, mi corazón. I will give you glory, tell no one the story, how you rescued me. I'm the guilty one, but you sacrificed your son, your one and only. Now I stand before you, blameless and holy. Thank you, Lord. You saved my life. You gave me hope. I believe in you. You're the only one way to heaven. Thank you, Lord. Thank you, Lord. My soul sings, my spirit sounds. With every breath, I'm crying out. I want to live for you alone. You have captured my heart, my soul sings, my spirit sounds. With every breath, I'm crying out. I want to live for you alone. You have captured my heart, mi corazón. Lord, I gave you my whole heart, mi corazón.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pesan-Mu yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu di dalam Kristus Yesus bagi kami, yaitu bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Dan kami percaya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus kami mampu melakukan itu dalam kehidupan kami. Baik sebagai hamba-Mu, sebagai imam dalam rumah tangga kami, maupun dimanapun kami berada, supaya hidup kami mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami serahkan seluruh rangkaian acara kami yang berikutnya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Terpujilah Tuhan nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati katakan, Amin. amin. Haleluya. Thank you Pak Mingguan. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bapak Gunawan Chan, yang sudah menjadi saluran berkat untuk firman Tuhan, terlebih lagi kesaksiannya ya. Dahsyat ya. Saya sampai sedih dengar kesaksiannya ya. Waduh, itu luar biasa itu ya. Tadi juga saya sudah beri doa buat Gunawan Chan supaya bisa memberitakan kabar firman. Ternyata luar biasa firmannya ya. Tadi bilangnya 20 menit, ini 40 menit ya. Luar biasa, dahsyat. Apalagi tadi saya bilang, Pak Gunawan jangan lupa nyanyi ya. Waduh, saya lagi stres, gak bisa nyanyi. Ternyata 2 lagu ya, luar biasa. Ini kekuatan dari Tuhan Yesus ya, yang memberi semangat, yang memberi anugerah kasih karunia-Nya ya, sehingga hambanya ini bisa melakukannya dengan sempurna. Itu karena kasih setia Tuhan. Saya percaya itu. Itulah kebaikan Tuhan ya. Saya terus berdoa karena saya udah kenal dengan Bapak Gunawan Chan ini sudah ada 5-6 tahun ya, ada ya. Amin. Saya sampai dikenalin juga ya. Apa itu khotbah di mana itu, di GSJA yang di dekat Sentul situ ya. Di Rancasari. Iya, ibu siapa? Ibu Hana ya kalau nggak salah ya. Ibu Pendeta Ya. Hana ya. Iya. Ibu Yohana. Yohana ya, luar biasa ya. Semua diberkati Tapi sekarang Tuhan. dia sudah nggak mau terima saya, dia sudah menikah. Amin. Luar biasa. Ini benar-benar orang bilang duren ya. Duda keren, sarang duit. Duren sawit. Keren sawit. Duda Ya. keren sarang duit. Duda keren, sarang duit. Keren sawit. Haleluya. Luar biasa dahsyat ya. Memang di dalam setiap kehidupan orang percaya ya, apalagi kita sembah Tuhan. Jangan lupa itu 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18 ya. Kita harus tetap bersukacita. Walau dalam keadaan apapun, kita harus tetap bersukacita. Mungkin sedih ya, mungkin ada masalah yang belum kita selesai. Kita harus percaya Tuhan pasti menyelesaikan. Kita harus tetap percaya dan bersukacita kepada Dia. Amin. Terlebih lagi tetap berdoa ya. Tadi pagi juga saya sharing tentang berdoa ya. Banyak orang maunya berdoa kalau lagi perlu ya. Seharusnya kita lakukan itu terus-menerus tanpa berhenti untuk berdoa ya. Kita belum dijawab doanya, kita terus berdoa. Jangan ada alasan untuk berhenti berdoa. Amin. Terlebih lagi yang ketiga itu ya. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita semua. Amin. Ya, bersyukur itu nggak mudah. Ya, saya lagi sakit gini aja, saya bersyukur sama Tuhan. Ya, ketika saya nggak bisa bangun tidur turun dari ranjang, saya tetap bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, itu nggak mudah. Tapi saya lakukan itu. Ketika saya lakukan itu, Tuhan lakukan bagiannya untuk menyembuhkan saya. Amin. Ya, luar biasa hari ini ya. Pak Paul juga pasti, saya percaya Paul Reno pasti sudah diberkati ya. Dengan kesaksian yang luar biasa ini dari satu opa ya. Yang luar biasa Bapak Gunawan Chan, kiranya Tuhan pakai terus ya. Kesukaan Pak Gunawan ini memang luar biasa ya. Dia suka bernyanyi buat Tuhan. Saya percaya di firman Tuhan dikatakan ya. Mazmur 22 ayat 4, Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Apa yang dia nyanyikan, apa yang dia rindukan.
Tuhan beri segalanya, yaitu sukacita, tetap bisa berdoa sekalipun dalam kesesakan, dan tetap mengucap syukur. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita semua. Amin. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Gunawan Chen, yang sudah meluangkan waktu ya, berjadi lelah untuk berbagi, untuk ibadah family ministry. Kiranya Tuhan berkati, terus pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, Bapak Gunawan Chen, menjadi saluran berkat buat banyak orang, dan juga anak, mantu, cucunya, diberkati oleh Tuhan. Keluar masuknya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi Bapak Gunawan Chen yang sudah menjadi saluran berkat. Kiranya sehat, damai, sejahtera, sukacita terus melimpah di dalam kehidupannya. Amin. Silakan Pendeta Dirison untuk berbagi untuk ibadah besok GFM. Ya, besok kita akan dilayani oleh Bapak Joni Iskandar ya, yang menjadi saluran berkat firman Tuhan. Seperti hari ini hambanya sudah menjadi saluran berkat, kita diberkati, dan besok juga kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Silakan satu pujian Bapak Johan untuk sampai aku doa siapa dia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ingin kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling ajarilah kami ini kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu tiada suru batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Ya, silakan Bu Lydia, doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih di sore hari ini kami sudah dibekali kembali oleh firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami segala apapun yang kami hadapi, kami boleh tetap Tuhan bersukacita dan berdoa serta bersyukur ya Bapa, karena rangkaian itulah yang kami bisa untuk menjalankan hidup ini untuk hari ke depan ya Bapa. Kami percaya kuasa pernah meninggalkan buat setiap orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Kami juga terus mendoakan buat Bapak Pendeta Gunawan Chen Tuhan, di mana hidupnya untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab itu mari Tuhan akan melindungi, menolong, menjaga Tuhan, terus memberikan kehendak Tuhan pakai terus dalam pelayanannya,
supaya membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Kami juga doakan buat anak mantu cucunya, Kau pakai mereka semuanya boleh menjadi hamba Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan juga akan melindungi jaga semuanya ya Bapak. Biar kasih Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak Pendeta Tuhan, biar kiranya Tuhan tolong mingguan Tuhan. Kau jamah Tuhan, berikan kesembuhan terus, kesehatan. Biar kasih-Mu terus akan memelihara, akan menolong Tuhan. Di dalam penggembalaannya, di dalam Tuhan pelayanannya, biar Tuhan terus menyertai dan campur tangan. Terus Tuhan tolong ibu, buat nantu dan cucunya, pakai semua pelayanan mereka Tuhan. Biar hari-hari mereka boleh mengambil keputusan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biarpun dalam pekerjaannya, tetapi biar dia juga mengasihi kepada Tuhan, melayani ya Bapa. Kami akan ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong dan campur tangan. Berikan kembali kesehatan, kekuatan, semua sakit penyakit kami usir hanya di dalam nama Yesus, keluar semuanya, hancurkan Tuhan. Berikan kesembuhan kembali supaya boleh tetap sehat melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga doakan buat Pak Hendra, Tuhan juga jamah berikan kesembuhan biar Pak Hendra boleh sehat kembali, biar boleh melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai semua keluarganya, anak mantu cucunya, biar boleh melayani pekerjaan Tuhan. Masalah apapun yang dihadapi, Tuhan akan buka jalan semuanya. Tempat yang diserang akan dijual Tuhan. Oh, biar ada pembeli yang menginginkan tempat itu Tuhan. Kami serahkan semua masalah yang ada, Tuhan yang akan semua ya Pak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke tangan kasih-Mu. Semua yang melayani juga Tuhan di tempat family ministry, Kau pakai semuanya. Biar mereka juga menjadi berkat Tuhan. Terus menolong, menyertai, mempersukan kami dengan yang lain. Saling ngasih, saling menolong, saling memperhatikan. Jauhkan dari hal-hal keributan Tuhan. Biar kami boleh satu kali kami boleh bersama untuk bersaksi dan untuk membesarkan nama Tuhan. Mari Tuhan akan tolong semuanya, hancur semua roh-roh yang tidak baik Tuhan. Biar kami sama-sama hanya untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pakai kami semua tempat kami masing-masing. Supaya pekerjaan Tuhan lebih maju lagi. Lebih banyak jiwa yang kami menangkap. Biar mereka juga boleh datang, boleh percaya kepada Tuhan. Ampuni salah dengan kami Tuhan. Biar kami boleh tetap untuk ada tempat kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa dan permohonan kami. Kami terus mengangkat bangsa negara kami. Buat Bapak dan Wakil Kabinet Pusat sampai daerah. Tuhan tolong semuanya. Biar bekerja dengan Tuhan. Bahkan Tuhan akan menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mendoakan buat hamba-hamba-Mu, Kau kasih pelayanan mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu. Biar mereka boleh tetap kuat untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Masih banyak yang kami mau minta Tuhan. Tetapi Allah yang kami sembah, Allah yang sudah tahu keadaan kami yang sebenarnya Bapak. Biar Tuhan akan menolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil
dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan menjadi perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama setuju kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan mungkin Pendeta Derison yang untuk jadi bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, karena hambanya Pak Gunawan Chen juga udah izin kita bincang-bincang, mungkin ada yang kesaksian. Silakan siapa yang mau lebih dahulu angkat tangan, mungkin ada pelayanan. Ini biasanya Ibu Yuda, silakan Bu Yuda. Mama Yuda. Ya, Bapak Yuda nih Pak, saya nggak buka kamera ya Pak. Ya, silakan Bu. Saya takut nanti Pak Gunawan naksir saya. Nah, udah keluar. Ya makanya karena udah keluar jadi saya berani Pak Dirikson. Oh, iya. Bu Messi, tadi saya ingat Bu Messi. Pas ngomong-ngomong single parent, ingat Bu Messi saya, cuman nggak berani ngomong lagi khotbah. Jangan Pak Timi, masa saya urus nenek kakek-kakek. Dia mah lagi nyosor itu.